Hari ini kita membahas seri Tianya Sentai, kemampuan menyelesaikan masalah. Saya adalah Gu Dao Yehua. Apakah kamu pernah menyadari ada orang-orang yang tampak selalu bisa menghadapi berbagai kesulitan dengan tenang? Baik tantangan dalam pekerjaan, konflik dalam keluarga, maupun pilihan sulit dalam hidup. Mereka selalu bisa menemukan cara keluar dengan teratur dan efektif, mengubah krisis menjadi peluang tanpa banyak kegaduhan. Sementara kamu, saat menghadapi situasi yang sama, seringkali merasa bingung, bekerja keras namun hasilnya minim. Kuncinya ada di sini. Daya saing sejati seseorang berasal dari kemampuannya menyelesaikan masalah. Dalam pembahasan kali ini, kita akan membedah secara bertahap logika mendalam di balik kemampuan menyelesaikan masalah. Dan yang lebih penting, saya akan mengajarkan bagaimana meningkatkan kemampuan penting ini, karena ini adalah keahlian yang benar-benar bisa mengubah nasib seseorang. Maka saya sarankan, beri tanda suka dan simpan baik-baik, serta baca ulang berkali-kali. Saya yakin ini akan memberikan pengaruh positif dan mendalam dalam hidupmu. Pertama, kemampuan menyelesaikan masalah bukan kemampuan tunggal. Ia merupakan satu sistem utuh yang terdiri dari beberapa elemen penting yang saling terhubung erat. Mulai dari analisis yang tenang, pemahaman yang mendalam, eksekusi yang efisien, hingga evaluasi dan pembelajaran ulang. Jika kamu menguasai sistem ini, maka menghadapi masalah apapun, kamu akan seperti memiliki sudut pandang Tuhan, tenang, terarah, dan mudah menemukan solusi. Kedua, tetap tenang. Titik awal memecah kebuntuan. Ketika masalah datang tiba-tiba, reaksi pertama seseorang sangat menentukan, karena ia seperti keping domino pertama yang menentukan arah langkah berikutnya. Banyak orang justru dikendalikan oleh emosi, panik, cemas, marah, dan menyalahkan keadaan. Teori amigdala hijack menjelaskan fenomena ini. Ketika seseorang berada di bawah tekanan, bagian otak bernama amigdala lebih dulu memicu reaksi emosional yang menekan fungsi berpikir rasional. Maka dari itu, kemampuan menjaga ketenangan adalah kunci utama untuk memecahkan masalah. Dua teknik praktis untuk melatih ketenangan. Pertama, aturan jeda 10 detik. Ini bukan sekadar menunggu, melainkan memanfaatkan waktu yang dibutuhkan otak untuk beralih dari emosi ke rasionalitas. Tarik napas dalam selama 10 detik. Biarkan pikiranmu terlepas dari pusaran emosi dan aktifkan mode berpikir logis. Penelitian neuroimaging menunjukkan 10 detik pernapasan dalam dapat menurunkan aktivitas amigdala hingga 40% dan meningkatkan aliran darah ke area prefrontal otak sebanyak 30%, memberi dasar biologis bagi berpikir jernih. Kedua, metode pengamat diri. Bayangkan dirimu sebagai orang luar yang sedang menonton masalah itu. Dengan melihat dari sudut pandang objektif, kamu seakan berdiri di menara rasionalitas, keluar dari kebingungan, dan melihat inti masalah dengan jernih. Metode ini dapat menurunkan pengaruh emosi hingga 65%, membantumu melihat detail penting yang sebelumnya tertutup oleh perasaan. Metode 5 pertanyaan, menemukan akar masalah. Menyelesaikan masalah bukan berarti sepat-sepat menambal gejala di permukaan, melainkan mencari akar penyebab yang sebenarnya. Banyak orang hanya melihat puncak gunung es, sementara sumber masalahnya tersembunyi di bawah permukaan. Misalnya, seorang anak nilainya menurun. Orang tua mungkin berpikir anaknya malas belajar, padahal penyebab sebenarnya bisa karena metode belajar yang salah. Atau mungkin ia mengalami tekanan atau ketidaknyamanan di sekolah. Cara paling efektif untuk menelusuri akar masalah adalah metode 5 whys, 5 mengapa. Pada tahun 1980, dinding luar Jefferson Memorial di AS mengalami korosi parah. Sebuah perusahaan konsultan pun dipanggil untuk menyelidiki. Dialognya seperti ini. Mengapa dinding sisi timur cepat rusak? Karena sering dibersihkan dengan cairan pembersih keras. Mengapa sering dibersihkan? Karena banyak kotoran burung di sana. Mengapa banyak burung? Karena banyak laba-laba. Burung memakan laba-laba. Mengapa banyak laba-laba? Karena banyak serangga terbang di malam hari. Mengapa banyak serangga? Karena cahaya dari jendela menarik mereka. Akhirnya solusi ditemukan. Cukup menutup tirai pada malam hari. Sederhana, tapi tepat sasaran. Itulah kekuatan metode 5 pertanyaan. Keempat, membangun mesin eksekusi yang efektif. Menemukan akar masalah
hanyalah langkah pertama. Yang lebih penting adalah menjalankan solusi secara konsisten. Ada 3 aspek utama dalam eksekusi. Pertama, implementasi yang efisien. Pecah tujuan besar menjadi tugas-tugas kecil. Tetapkan siapa yang bertanggung jawab dan kapan harus selesai. Gunakan semua sumber daya yang tersedia agar setiap langkah ada yang menggerakkan. Hindari penundaan dan kebuntuan. Kedua, keteguhan dalam menghadapi hambatan. Selama pelaksanaan, pasti ada rintangan, kekurangan sumber daya, kurang kerjasama tim, atau perubahan situasi eksternal. Jangan mudah menyerah, tetap fokus, dan lakukan bagian yang bisa kamu kontrol dengan sebaik-baiknya. Ketiga, penyesuaian yang fleksibel. Dunia nyata dinamis dan berubah. Jangan hanya bekerja keras tanpa arah. Selalu pantau progres dan bandingkan dengan rencana awal. Jika ada perbedaan besar, analisis penyebabnya dan sesuaikan strategi segera agar tetap menuju tujuan. Kelima, evaluasi dan iterasi. Mengukuhkan pengalaman setelah masalah terselesaikan. Jangan buru-buru merasa semuanya berakhir. Para ahli sejati tahu bahwa evaluasi review adalah langkah paling penting. 4 langkah dalam evaluasi efektif. Pertama, bandingkan hasil dengan tujuan awal. Kedua, analisis bagian mana yang berjalan baik dan mana yang kurang. Ketiga, pikirkan jika diulang, bagian mana yang bisa dioptimalkan. Keempat, renungkan apakah pengalaman ini bisa diterapkan di bidang lain. Hindari kebiasaan menganggap semua keberhasilan adalah karena dirimu dan semua kegagalan karena orang lain. Sikap itu menghalangi pembelajaran sejati. Hindari kebiasaan menganggap semua keberhasilan adalah karena dirimu dan semua kegagalan karena orang lain. Sikap itu menghalangi pembelajaran sejati. Tidak ada masalah yang tak bisa diselesaikan, hanya solusi yang belum ditemukan. Semoga ini menjadi pengingat bagi kita semua, karena manusia tidak bisa dipersuasi, hanya bisa tersadar. Kesadaran harus datang sedini mungkin. Jangan tunggu sampai rambut memutih, baru menyesal telah menunaikan waktu. Artikel ini diambil dari kumpulan 1000 postingan legendaris Tianya. Jika kamu ingin membaca versi lengkap dan sistematis, silakan baca naskah penuhnya.